Hai anak-anak, tetap semangat ya meskipun kita belajarnya lewat daring, tetapi Bapak harap tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Untuk kelas 11 IPS di semester 1 ini, materi yang kita pelajari pada matematika tentunya adalah tentang induksi matematika, program linier, matriks, transformasi geometri, serta barisan dan deret. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, kita akan ke induksi matematika. Nah, di induksi matematika sendiri dibagi menjadi dua bagian ya, dua bagian bab. Yang A adalah pengantar induksi matematika dan yang B induksi matematika. Nah, coba kita lihat pengantar induksi matematika. Pada pengantar induksi matematika itu masih dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah notasi sigma, yang kedua sifat-sifat notasi sigma, yang ketiga nilai suatu notasi sigma, dan yang keempat mengubah batas bawah atau batas atas. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma itu lambangnya seperti ini ya, angka 3 terbalik. Seperti angka 3 terbalik ya. Nah, notasi sigma adalah cara singkat atau perlambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, di sini saya ada sebuah deret bilangan yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, ternyata deret bilangan seperti ini penulisannya dapat kita singkat menggunakan notasi sigma. Nah, bagaimana penulisan notasi sigmanya dari deret bilangan tersebut? Nah, ternyata penulisannya seperti ini. Nah, ada cara bacanya anak-anak. Jadi cara bacanya adalah sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Oke, saya ulangi ya. Sigma UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, K ini artinya adalah batas bawah, N adalah batas atas, dan UK merupakan rumus suku keka deret. 3 contoh menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Ini adalah contoh soalnya. Jadi saya punya 3 contoh soal. Coba kita perhatikan. Yang pertama, sigma dari AI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Ya. Sigma dari AI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, berarti bagaimana? Berarti A1
ya kan? Bergerak dari I-nya sama dengan berapa? 1. Berarti A I-nya yang pertama 1. Berarti A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 dan ditambah A6. Mengapa hanya sampai A6? Karena batas atasnya adalah 6. Jadi kita cuma mengisahkannya sampai A6. Lalu contoh yang kedua, sigma dari K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan 5. Maka K-nya kita ubah. K-nya kita ubah dari 1 sampai dengan 5, ya. K-nya kita ubah. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dan ditambah 5 kuadrat. Kenapa kok tidak sampai 6 kuadrat atau 7 kuadrat? Kita lihat batas atasnya berapa? 5. Berarti yang terakhir adalah K-nya kita ganti dengan 5. Lalu contoh soal yang ketiga, sigma 3B ditambah 2 yang bergerak dari B sama dengan 4 sampai dengan 6. Oke, berarti bentuknya seperti apa? Yang kita ubah apanya? Yang kita ubah adalah B-nya, ya. B-nya kita ubah dari 4 sampai dengan 6. Berarti 3-nya tetap, ya. 3 tetap 3. B-nya kita ubah menjadi berapa? 4, karena kita mulainya dari 4, ya. 3 dikali 4 lalu ditambah 2. Lalu ditambah 3 dikali 5, ya kan? 4, 5, setelah itu 6, betul kan? 3 dikali 5 ditambah 2. Lalu ditambah 3 dikali 6 ditambah 2. Mengapa tidak ada tambahan lagi 3 dikali 7 ditambah 2? Tidak bisa. Mengapa? Karena batas atas dari B-nya adalah 6. Nah, itu adalah 3 contoh soalnya.